SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinaba nawahihi wa an yujannibana fitan ma balagha minha wa ma batar wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhim Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kembali kita lanjutkan kajian kita bedah kitab fikih ringkas puasa Ramadan. Sekarang masuk ke halaman 11. Tafadhol. Golongan yang diberi keringanan. Allah mewajibkan puasa Ramadan dan Dia memberikan kemudahan pula. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan para hambanya. Kemudahan ini adalah keutamaan dari Allah. Firman-Nya, "Maka marilah ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Artinya, barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 185. Siapa saja yang diperbolehkan tidak puasa? 1 dan 2, musafir dan orang yang sakit berdasarkan ayat 13. Yang ketiga, wanita haid dan nifas berdasarkan hadis Alaihi al-Batam musalli walam nasum fadzalika mukhtasarun minha. Artinya, bukankah wanita jika sedang haid dia tidak salat dan tidak puasa, itulah bentuk kekurangan agamanya. Para ulama juga telah bersepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak boleh berpuasa dan puasanya tidak sah. Yang keempat dan kelima, wanita hamil dan menyusui serta orang lanjut usia. Allah berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan wajib bagi orang-orang yang berat perjalanannya atau jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Surat Al-Baqarah ayat 184. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lelaki renta dan wanita renta yang berat berpuasa, mereka diperbolehkan untuk berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari. Keringanan yang diberi golongan yang dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Ini kembali kepada ketentuan siapa yang wajib melakukan puasa Ramadan. Tadi sudah kita bahas, yang wajib melakukan puasa Ramadan siapa? Muslim, balik, berakal dan mampu, mampu atau tidak ada halangan, mampu atau tidak ada halangan. Berarti yang tidak punya sifat ini maka mereka punya udzur alias punya keringanan. Sampai sini jelas? Jadi tadi kita sebutkan yang wajib berpuasa Ramadan itu golongan Islam, kemudian balik, berakal, kemudian mampu atau tidak ada halangan. Berarti lawan katanya yang kebalikannya tadi tidak ada kewajiban mengerjakan puasa Ramadan alias dapat keringanan. Islam maka kafir tidak wajib. Balik atau dewasa maka anak kecil tidak wajib. Berarti anak kecil dapat keringanan atau tidak? Anak kecil dapat keringanan atau tidak? Iya, dapat keringanan. Kemudian berakal. Berarti lawannya apa? Tidak berakal. Yang tidak berakal siapa saja? Tadi kita sebut 3, siapa saja? Gila, pingsan, terus
Orang yang ketiduran ini yang dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Paham sampai sini? Kemudian yang keempat mampu. Berarti yang tidak mampu dapat keringanan untuk tidak berpuasa. Siapa yang tidak mampu? Yang pertama musafir, yang kedua orang sakit. Jelas? Yang pertama musafir, yang kedua orang sakit. Jadi safar, mau dia safarnya berat tidak berat, asal itu safar, maka dia boleh tidak berpuasa. Paham? Safar misalnya dari sini kemana? Adanya orang sini safar. Kalau ke Lamongan safar atau tidak? Lamongan itu dari sini safar atau tidak? Safar. Baik. Berarti kalau ke Lamongan, misalnya ke Lamongan itu dijemput pakai mobil yang AC nyantai, sampai sana seakan-akan nggak terasa apa-apa. Boleh berbuka puasa? Boleh. Paham sampai sini? Jawabannya boleh. Pokoknya safar itu illah, alasan membolehkan orang itu tidak berpuasa. Nah, kondisi orang safar itu ada 3 macam. Yang pertama, dia seger mampu, maka afdolnya dia puasa. Afdolnya bagi dia maka dia puasa. Kondisi kedua, ini memberatkan tapi tidak membawa mudorot, memberatkan, tidak berdampak pada kesehatan, maka makruh, maka berpuasa makruh. Yang ketiga, puasa menyebabkan kesehatannya atau membawa gangguan pada badannya, maka ini hukumnya haram. Orang safar, kalau dia puasa maka puasanya mengganggu kesehatannya atau membawa dampak negatif atau mudorot, maka hukumnya haram. Tapi kalau sekedar berat saja atau menyusahkan atau menyengsarakan, maka ini hukumnya makruh. Tapi kalau dia seger, maka hukum asalnya apa? Dia dianjurkan untuk melakukan puasa. Itu kondisi orang safar. Apa dalilnya orang safar itu diperintahkan berpuasa? Dikarenakan Nabi SAW dan Abdullah bin Rawahah itu yang tersisa yang berpuasa di antara sekian banyak sahabat Syekh Moka. Jadi ketika dalam safar tidak ada yang berpuasa kecuali siapa? Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Berarti sekarang Rasul itu berpuasa, apik atau elek? Paham? Apik atau elek? Maka jawabannya baik, bagus. Berarti kalau bagus itu diperintahkan atau tidak? Iya, itu diperintahkan. Afan sitar ibu-ibu. Kemudian saya lanjutkan. Jadi orang safar itu kondisi seger maka dia dianjurkan berpuasa. Kondisi lemah maka lebih baik apa? Dia berbuka. Dan ini ada 2 kondisi. Kalau berat saja maka makruh berpuasa. Jika itu membawa mudarat maka haram dia berpuasa. Jelas ya orang safar. Kemudian orang sakit. Orang sakit. Ini sama seperti orang safar ya. Sakit yang tidak membawa dampak apa-apa. Misalnya zukam itu pilek ya. Pilek itu kalau berpuasa ngefek atau tidak? Pengalaman pilek siapa? Atau misal saya sakit mata seperti ini ya. Sakit mata nek poso, ini afdolnya puasa atau berbuka? Afdolnya berpuasa, bahkan diperintahkan berpuasa karena apa? Ini sakit yang tidak membawa dampak pada kesehatan sama sekali. Tapi kalau sakitnya mata ini menyebabkan ke tubuh itu berdampak dan sebagainya, maka jika itu membawa masyakoh saja atau memberatkan, maka makruh. Jika membawa dampak negatif kesehatan, maka hukumnya haram. Jelas sampai sini? Maka orang sakit jantung boleh puasa atau tidak? Orang sakit jantung boleh puasa atau tidak? Dilihat kondisinya 3 tadi ya. Kalau tidak membawa dampak apa-apa alias dia seger kuat, maka dia puasa. Tapi kalau sakitnya tadi kalau dia puasa menyebabkan ngedrop, maka apa? Haram dia berpuasa. Jelas? Sakit diabetes. Afdolnya puasa atau tidak? Lihat kondisi tadi. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian siapa lagi? Wanita haid dan nifas ya. Wanita haid dan nifas. Ini satu kondisi saja. Haram berpuasa. Jadi enggak ada sunnah, enggak ada makruh ya. Semua satu tok. Jawabannya apa? Haram dia berpuasa.
Jadi wanita haid dan nifas kalau seandainya dia berpuasa maka puasanya tidak sah, ya, tidak diterima. Karena haid dan nifas ini penghalang, ya, penghalang sahnya puasa. Penghalang sahnya puasa. Kemudian golongan berikutnya adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ini juga masuk dalam kategori keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi ibunya menyusui, ya, dia badannya seger kuat, ya, seger kuat. Itu afdolnya puasa atau tidak? Ya? Afdolnya puasa, tapi nek moka oleh ora? Oleh. Jadi hamil menyusui itu alasan untuk boleh apa? Berbuka. Tapi kalau dia seger, ya, seger, maka afdolnya apa? Berpuasa. Tapi kalau dia mau moka nggak ada masalah. Cuma nanti diqadha di hari-hari yang lainnya. Wanita hamil menyusui, dia berpuasa tapi menyebabkan kepayahan dia, maka sama seperti orang safar tadi, ya. Kalau membawa dampak negatif maka apa? Sama seperti kondisi safar tadi. Jelas sampai sini? Ya. Yaitu hamil dan menyusui. Kemudian di sini ada kafarannya atau tidak? Baik, saya bahas masalah wanita hamil dan menyusui juga, ya. Di sini nggak disebutkan. Jadi wanita hamil dan menyusui, jika dia itu berbuka, itu nanti apakah wajib diqadha atau tidak? Jawabannya, wanita hamil menyusui ada 3 kondisi. Yang pertama, dia khawatir atas dirinya sendiri, maka dia wajib menqadha. Dia khawatir atas dirinya sendiri, maka dia menqadhanya. Yang kedua, dia khawatir atas anaknya saja, atas kesehatan dan keselamatan anaknya, maka dia wajib menqadha hari yang ditinggalkan plus bayar fidyah. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, dia khawatir atas dirinya dan anaknya, maka ini menqadha saja. Maka ini apa? Menqadha saja. Kenapa yang khawatir kepada dirinya dan anaknya menqadha saja? Karena hakikatnya wanita tadi khawatir kepada dirinya bukan kepada anaknya, ya, paham? Jadi karena dikhawatir pada kesehatan dirinya, maka hukum asalnya orang sakit itu menqadha puasanya. Sampai sini jelas? Wanita yang hamil menyusui tadi maka dia menqadha puasanya. Nah, kenapa yang wanita hamil menyusui khawatir atas anaknya selain menqadha dia bayar fidyah? Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang mengabarkan bahwasanya wanita hamil menyusui itu bayar fidyah. 1 hari yang ditinggalkan bayar ngasih makan 1 orang miskin. Sampai sini jelas? Jadi wanita hamil dan menyusui, ya, itu ada 3 kondisi. Khawatir atas dirinya saja maka menqadha. Yang kedua, khawatir atas anaknya saja maka qadha plus fidyah. Kondisi ketiga, khawatir atas dirinya dan anaknya maka menqadha saja. Karena hakikatnya dia khawatir kepada dirinya, tidak kepada anaknya. Namanya orang sakit, maka hukum asalnya maka dia menqadha puasanya. Menqadha puasa yang dia tinggalkan. Ini mazhab yang pertama, jelas. Ini mazhab yang pertama, ini mazhab Hambali, dan ini pilihan para masyayikh yang menjadi guru-guru saya, pilihannya mazhab yang ini. Syekh Sulaiman Rahili, syekh yang lainnya, Syekh Utsaimin misalnya, ya juga milih pendapat yang ini. Hampir rata-rata memilih pendapat yang ini, dan ini adalah pendapat Hanabilah, pendapatnya mazhab Hambali. Pendapat yang kedua, bayar fidyah saja. Nah, ini kabar yang menggembirakan bagi kaum ibu-ibu. Kabar yang menggembirakan bagi kaum ibu-ibu. Pendapat apa? Bayar fidyah saja. Pendapat yang ketiga, kenapa bayar fidyah toh? Ya kan, dalam riwayat Ibnu Abbas dan Umar cuma disebutkan apa? Sebutkan bayar fidyah saja, enggak ada qadhanya. Nah, karena ucapan
Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tatkala mengabarkan wanita hamil menyusui itu cuma bayar fidyah saja dan tidak ada yang menyelisihinya, maka dia menjadi ijma'. Jelas sampai sini? Ya. Jadi pendapat kedua kuat atau tidak? Kuat atau tidak? Kuat. Ya. Nanti saya bantah lagi ya. Saya kabarkan bantahnya. Nanti masalah pilihan madhabnya terserah jenengan ya. Saya nggak mau memaksa. Pendapat yang ketiga, dia milih antara qadha atau fidyah. Dia milih, terserah mau qadha silahkan, mau bayar fidyah silahkan. Nah, yang mengatakan bayar fidyah tadi pakai dalil apa? Dalilnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menyebutkan bahwasannya wanita hamil dan menyusui dia bayar fidyah saja, ngasih makan orang miskin tanpa menyebutkan lafaz qadha. Jelas sampai sini? Tatkala ucapan ini tidak ada mukhalifnya atau yang menyelisihi dari kalangan para sahabat, maka ini seperti ijma' sukuti, konsensus yang seakan-akan apa? Disepakati oleh semua ulama pada zaman tersebut, maka dia menjadi ijma'. Kemudian para masyayikh mengatakan, kenapa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum hanya menyebutkan masalah fidyah saja tanpa menyebutkan qadha? Dikarenakan orang gak poso itu wajib qadha atau tidak? Orang tidak puasa ada udzur itu wajib qadha atau tidak? Jawabannya iya, wajib qadha. Karena dia perkara yang ma'ruf, maka tidak perlu disebutkan. Maka yang disebutkan apa? Perkara yang zaid, perkara yang tambahannya, yaitu apa? Hukum tambahan alias bayar fidyah atau ngasih makan orang miskin. Berarti ini hujahnya qawi atau tidak? Kuat atau tidak hujahnya? Sangat-sangat kuat. Makanya saya tahu pendapat yang kedua tadi, tapi ketika ditanya saya tidak berani memberikan fatwa yang kedua. Saya tetap pilih pendapat fatwa yang pertama. Tapi jenengan mau milih pendapat yang kedua, itu urusannya panjenengan. Tapi kalau tanya saya, maka jawabannya apa? Pendapat yang pertama sebagaimana saya dapatkan dari para guru-guru saya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa adalah orang tua, ya, orang tua yang tidak mampu berpuasa. Maka yang tidak mampu berpuasa berlanjut atau terus menerus tidak diharapkan kesembuhannya, maka kaidahnya bayar fidyah ngasih makan 1 hari 1 orang miskin. Ini kaidahnya. Tapi kalau penyakit itu sembuh, ya, diharapkan kesembuhannya, maka kaidahnya bayar qadha. Jelas sampai sini? Maka kaidahnya bayar qadha. Tapi kalau nggak diharapkan kesembuhannya, maka bayar fidyah. Maka orang sakit diharap kesembuhannya qadha, orang sakit tidak diharap kesembuhannya maka bayar fidyah. Baik, jadi orang tua yang tidak diharapkan kesembuhannya maka dia juga bayar fidyah. Nah, bayar fidyah itu caranya bagaimana? Bayar fidyah itu caranya ada 2. Yang pertama, ngasih makanan jadi satu hari 1 orang miskin. Namanya ngasih makan, adanya di sini. Ngasih makan orang miskin itu seberapa? Makanan jadi. Nasi kotak atau gimana? Adanya orang sini. Nasi kotak atau nasi berkat? Pokoknya ngasih makan orang. Dan itu dianggap sebagai ngasih makan, maka dia apa? Sudah sah, ya? Dia sudah sah. Pokoknya 1 hari yang ditinggalkan itu ngasih makan orang miskin. Ngasih makan orang miskin. Jadi misalnya tidak puasa 1 bulan penuh, maka panggil 30 orang miskin, kemudian diajak makan bareng di rumahnya. Sudah bayar fidyah atau belum? Jawabannya sudah. Nah, karena apa? Semuanya sudah ikut makan 30 orang miskin. Harus orang miskin, tidak boleh orang kaya. Nah, orang miskin itu piye? Orang kaya itu bagaimana? Orang miskin itu misalnya kebutuhan, kalau di Surabaya sini kebutuhan per bulan berapa? Normal. Maksud sih jomblo sih berkeluarga. Kebutuhannya Surabaya saulane piro? Normale piro?
3 juta, 4 juta, 5 juta, pilih siji. 4 juta. Baik. Berarti normalnya di sini 4 juta, kebutuhan bulanannya 4 juta. Tapi pemasukan yang masuk di bawah 4 juta, maka dia miskin. Tidak peduli dia punya sepeda motor, punya mobil, punya pesawat misalnya. Tapi penghasilannya sak ngisori 4 juta, maka apa? Dia miskin. Maka orang ini berhak dikasih fidyah, dan berhak dapat zakat. Berarti orang yang pemasukannya di atas 4 juta, maka dia masuk dalam kategori kaya. Masuk dalam kategori kaya. Nah, orang kaya itu ada 2 macam ya. Orang kaya wajib zakat, orang kaya yang tidak wajib zakat. Ya, orang kaya yang wajib zakat yang hartanya mencapai nisab. Jadi pemasukan dia di atas kebutuhan normal tapi tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Banyak atau tidak orang seperti ini? Banyak ya, banyak, jawabannya banyak. Baik. Ngasih makan orang miskin. Itu cara yang pertama ya, ngasih makanan jadi. Yang kedua, ngasih makanan mentah ya, ngasih makanan mentah. Atau belum jadi. Nah, ngasih makanan mentah ini bisa 1 mud ya, 1 mud itu sak cawukan gini ya, beras, kemudian kasih idam, kasih lauk. Lauknya itu orang sini normalnya apa? Ayam ya, ayam atau telur. Ayam ya, berarti kasih ayam misalnya 1/4 atau setengah, itu udah cukup untuk satu hari satu orang miskin. Jadi makanan mentah, beras, kemudian dikasih apa? Dikasih lauknya. Itu cara yang kedua, cara ngasih makan orang miskin. Ngasih duit boleh atau tidak? Ini khilaf, tapi afdolnya pakai makanan ya, pakai makanan jadi atau bahan makanan. Baik, kita lanjutkan. Ini kalau bisa dikebut bisa atau tidak? Tolong dikebut ya cepat. Iya, bacanya dipercepat. Pada bulan puasa, ada beberapa bulan puasa yang harus dihindari. Di antaranya apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata telah diketahui bersama bahwa dari dan ijma menyatakan bahwa makan, minum, jima dan haid membatalkan puasa. Yang pertama, jima atau bersetubuh. Ketahuilah berdasarkan dari di atas bahwa orang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan terkena 5 Yang pertama, puasanya batal
Baik, sekarang kita masuk ke pembatal-pembatal puasa. Ini juga penting dibahas karena ini terkait dengan sah tidaknya puasa Ramadan yang kita lakukan. Pembatal puasa yang disepakati 4, sisanya khilaf. Sisanya diperdebatkan oleh para ulama. Yang disepakati 4, yang pertama apa? Makan, minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, yang pertama makan, yang kedua minum dengan sengaja. Berarti makan, minum tidak sengaja, puasanya batal atau tidak? Jawabannya tidak batal. Jawabannya tidak batal. Jarak lali bisa atau tidak? Jarak lali poso terus makan gitu. Ini nggak bisa ya, karena lupa ini tidak bisa disengaja. Lupa itu kondisi yang tidak sadar. Sengaja berarti sadar. Baik. Yang kedua jima. Ya, jima. Jima itu bersetubuh ya, bersetubuh. Bersetubuh di mana? Di farjinya. Kalau bersetubuh di luar farjinya, maka melihat kondisinya ya. Baik, saya bahas yang di farjinya ya. Bersetubuh di farjinya, maka ini keluar tidak keluar, maka batal. Ingat tidak ingat, ingat maka batal. Kalau nggak sadar dia sedang puasa kemudian bersetubuh gitu, batal atau tidak? Ya, masuk Ramadan, lali naik Ramadan, akhirnya apa? Melakukan ritual harian yang rutin dia lakukan. Dia lupa. Nah, ini puasanya batal atau tidak? Hah? Batal atau tidak? Yang disepakati naik eling maka batal. Tapi kalau dalam kondisi tidak sadar, ini ada khilaf di antara para ulama. Yang kuat dia batal. Makanya di sini disebutkan apa? Bersetubuh, ingat gak ingat pokoknya apa? Bersetubuh. Bersetubuh di mana? Di farjinya. Bersetubuh di farjinya ini membatalkan puasa. Kenapa ingat tidak ingat disamakan? Karena ketika si laki-laki tadi datang, ada laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW, dia berkata apa? Halaktu ya Rasulullah, aku bahasanya dia apa? Aku bongkok ya. Halaktu apa? Bahasa kasarnya, aku bongkok ya Rasulullah SAW. Maka Rasul berkata, ma'ahlah kakak, apa sih gara awakmu apa? Binasa. Maka si laki-laki tadi berkata apa? Waqatu ala mar'ati nahar Ramadan. Aku mensetubui istriku di siang bulan Ramadan. Kalimatnya apa? Mensetubui istriku di siang bulan Ramadan. Rasul gak bertanya, kamu sadar atau gak sadar? Paham dari sini? Rasul gak bertanya, kamu kipas pas itu sadar atau tidak sadar? Rasul gak bertanya, menunjukkan bersetubuh tadi sadar gak sadar dia membatalkan puasa. Jelas sampai sini? Ini yang paling kuat. Lagian orang siang hari Ramadan kemudian gak eling itu sangat hampir mustahil ya. Hampir mustahil ya. Makanya intinya di sini udah bener nih Abu Baidah ini. Ya pokoknya bersetubuh ya. Mau ingat gak ingat pokoknya apa? Itu membatalkan. Kemudian yang keempat apa? Yang membatalkan puasa? Haid nifas ya. Haid nifas keluar jam berapa saja sabari niat poso ya, maka itu membatalkan puasa. Yang terakhir apa? Muntah dengan sengaja. Ini juga ada khilaf ya, ada khilaf. Kemudian yang semakna dengan makanan. Ya pokoknya disepakati berapa? Makan, minum, bersetubuh dan haid nifas. Ini 4 yang disepakati. Sisanya khilaf. Bersetubuhnya baik di farjinya maupun di kubulnya. Baik di kubulnya maupun di duburnya. Baik di kubulnya maupun di duburnya, ini yang membatalkan puasa. Kalau bersetubuhnya tidak sampai ke farjinya, membatalkan puasa atau tidak? Wes tahu perlu masalah seperti ini? Belum pernah dibahas. Baik. Jika bersetubuhnya tidak sampai ke farjinya, maka dilihat kondisinya. Kalau keluar mani, maka apa? Puasanya batal. Kalau tidak, maka apa?
dia melakukan pelanggaran, sifatnya makruh. Ya, sifatnya apa? Makruh. Kenapa? Karena orang berpuasa itu sifatnya yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Orang berpuasa itu meninggalkan makan dia, minum dia, dan syahwatnya untuk aku. Nah, tadi bersetubuh tadi syahwat atau bukan? Iya, itu perkara syahwaniyah, perkara syahwat. Maka itu merusak makna atau substansi inti puasa. Makanya dalam hal ini mencium istri yang bisa menyebabkan syahwat terpantik, maka sifatnya apa juga dilarang. Cuma larangannya bersifat apa? Makruh, sifatnya makruh. Tapi mencium sampai keluar maninya, maka ini sifatnya apa? Membatalkan puasa. Jelas sampai sini? Hah? Jelas ya? Baik. Nah, orang yang menyetubuhi istrinya di farjinya itu hukumannya apa? Yang pertama puasanya batal, yang kedua puasa batal, dia berdosa ketika dia wajib imsak sampai matahari terbenam. Yang keempat, dia wajib qadha. Yang kelima bayar kafarah. Yang kelima bayar kafarah. Jadi mengqadha apa? Dia puasanya batal, berdosa, wajib imsak sampai matahari tenggelam, kemudian wajib qadha plus wajib kafarah. Adapun kafarahnya ini disepakati. Adapun qadhanya ini masalah khilaf. Qadhanya masalah khilaf. Yang disepakati kafarahnya. Kafarahnya itu membebaskan budak. Kalau nggak dapat maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa maka ngasih makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Adapun menahan sampai terbenamnya matahari ini masalah khilaf. Ya, masalah khilaf. Tapi yang menahan itu yang pendapat yang kuat. Karena apa? Untuk kemuliaan, kehormatan bulan Ramadan, walaupun dia tidak puasa maka tetap apa? Menahan sampai matahari tenggelam. Karena kalau dia makan dan dilihat orang, maka itu akan apa? Merusak substansi atau kehormatan bulan Ramadan. Makanya yang mengatakan boleh makan, tidak wajib imsak, maka makannya adalah dengan cara bersembunyi. Tidak boleh dilihat oleh orang supaya tidak merusak kehormatan bulan Ramadan. Taib. Makan minum selesai, kemudian muntah dengan sengaja, ini juga membatalkan puasa. Yang rajih membatalkan puasa. Kemudian haid dan nifas ini juga membatalkan puasa. Yang terakhir yang semakna dengan makanan. Yang semakna dengan makanan maka itu membatalkan puasa. Suntik di dokter itu makan atau tidak? Suntik. Misalnya apa? Ambil vaksin dosis pertama kedua dicoblos pas Ramadan. Itu makan atau tidak? Enggak, maka dia tidak membatalkan puasa. Jelas sampai sini? Saya kasus. Pas poso mangan beling. Mangan beling, ada enggak orang mangan beling? Di biyen tawane sing disukai TV. Mangan beling. Nah, makan beling itu batalkan puasa atau tidak? Ya? Misal ngemplok kelereng ya. Atau menelan kelereng. Ini puasanya batal atau tidak? Itu makan atau tidak? Ngemplok kelereng tadi itu makan atau tidak? Diarin mangan ya orang mangan tuh. Ini ada khilaf ya, tapi yang rajih dia membatalkan puasa karena apa? Lewat mulut ya, lewat mulut. Kalau itu tidak lewat mulut maka itu disepakati tidak apa? Membatalkan puasa. Misal kelerengnya dilebokno nggone. Tapi iso enggak ada. Baik, kita lanjutkan. Tadi yang tidak membatalkan puasanya, orang yang memahami agama ini dengan baik pasti tidak akan ragu bahwa Allah SWT memberikan kemudahan kepada para hambanya dan tidak menyulitkan. Islam telah membolehkan beberapa perkara bagi orang yang puasa. Bila perkara-perkara ini dikerjakan, puasanya sah dan tidak batal. Apa saja perkara-perkara tersebut? Yang pertama, memasuki pagi hari dalam keadaan junub. Barang siapa tidur ketika puasa kemudian mandi basah, maka puasanya tidak batal. Bahkan hendaknya dia meneruskan
Berdonor darah hukumnya tidak membatalkan puasa sebagaimana bertekad. Begitu pula halnya dengan kesedaran. Allah a'lam. Ketujuh, bersiwak telah dan tetes mata. Menurut pendapat kedua, memakai telah mata bagi orang yang sedang puasa dibolehkan. Karena telah mata tidak mempengaruhi orang yang puasa, sama saja dia mendapati rasanya dikeluarkan atau tidak. Ini adalah pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah serta dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan mereka yang belum baik. Dari Imam Abu Bukhari berkata dalam sahihnya, Anas, Hasan dan Ibrahim berpendapat bahwa telah mata bagi orang yang puasa tidak mengapa. Adapun obat tetes mata, kebanyakan ulama orang mengatakan bahwa menggunakan obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Yang terakhir yang kelima, menelan ludah. Menelan ludah tidak membatalkan puasa karena perkara ini termasuk sesuatu yang sulit dihindari. Sama ada Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, tidak apa-apa menelan ludah ketika puasa. Saya tidak mendapatkan perselisihan ulama tentang bolehnya, sebab hal itu sulit untuk dihindari. Nah, kita masuk ke pembahasan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Ini biar tidak ada keraguan ya. Maka kita bahas masalah ini, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, masuk subuh dalam kondisi junub. Jadi misal ini orang kalau nggak tahu hukumnya, tidak belajar ilmu syar'i, ya dia bingung. Sudah masuk subuh belum mandi junub, apakah puasanya sah atau tidak? Jawabannya puasanya sah. Ya. Puasanya sah. Karena yang membatalkan puasa itu apa? Bersenggama atau berhubungan badana. Ini berhubungan badannya setelah subuh atau sebelum subuh? Sebelum subuh. Maka itu tidak membatalkan puasa walaupun dia belum mandi junub. Dan itu juga perbuatan Rasulullah SAW. Beliau masuk waktu subuh dalam kondisi masih junub. Itu yang pertama. Ya. Masuk dalam kondisi junub. Maka dalam masalah ini pula wanita haid atau nifas dia sudah suci sebelum adzan subuh tet. Ya. Sebelum adzan subuh tet, ya, maka dia wajib apa? Wajib niat puasa. Wajib niat puasa. Paham? Walaupun dia belum mandi junub. Yang kedua, berciuman dan berpelukan bagi suami istri jika aman dari keluarnya mani. Jadi mencium istrinya ketika siang hari bulan Ramadan hukumnya bagaimana? Ada 3 rincian ya tadi ya. Yang pertama, tidak menimbulkan syahwat. Mencium istrinya tidak menimbulkan syahwat. Biasanya sing kawinnya suwe biasanya. Apa budal kerja, mah berangkat kerja mah kemudian apa? Ciuman. Ini ciumannya ada syahwatnya atau tidak? Ini soal nggak ada. Nah ini nggak ada masalah. Demi menjaga apa? Keharmonisan suami istri. Ini tidak makruh dan tidak haram. Bahkan ini dianjurkan jika tidak ada syahwatnya. Toh Nabi SAW juga apa? Mencium istrinya pada siang bulan Ramadan. Karena tidak ada syahwatnya. Yang bermasalah jika ada syahwatnya. Karena hakikatnya puasa itu apa? Meninggalkan makan, minum dan syahwat. Jelas? Ya, meninggalkan makan, minum dan syahwat. Berarti kalau mencium istrinya sing laki nikah ya, biasanya ciumane semuanya mengandung apa? Mengandung setrum ya. Mengandung setrum. Ini hukumnya makruh karena ada apa? Ada makna syahwatnya di situ walaupun dia tidak membatalkan puasa. Kalau ciumannya tadi mengeluarkan mani, maka dia membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa. Kemudian mandi ini kolam renang. Ini hukumnya makruh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, mandi di kolam renang. Ya. Ini jika berlebihan, ya, pokoknya ngelem ya, seluruh terus. Ini dikhawatirkan nanti ada yang diminum, walaupun itu tidak membatalkan puasa. Jadi pas akselerasi melebu ternyata ngelek banyu. Ini tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya apa? Makruh karena dia lokasi-lokasi atau waktu-waktu yang sangat dikhawatirkan ada sesuatu yang masuk. Ya, kenapa tidak membatalkan puasa? Karena gak sengaja, kan gitu kan? Tidak sengaja. Adapun mandi biasa di shower atau di kamar mandi, ini hukumnya diperbolehkan. Jika ada air yang masuk boleh atau tidak? Kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja maka boleh. Antum kalau mandi mau duhur gitu berkumur atau tidak? Berkumur atau tidak? Nek berkumur itu ada air yang masuk ke dalam atau tidak? Pasti ada, tapi tidak membatalkan
puasa karena air yang masuk tadi tidak pilihan kita, alias kita wis sampean cara lepeh ping 1 sudah wis ana sing mlebu ya atau tidak? Yo ora. Jadi berkumur dilepeh tuh ping 100 tetap ada yang masuk ya. Makanya enggak usah takaluf ya, enggak usah berkali-kali dilepeh, asal selesai ya selesai gitu aja. Ada yang masuk ya itu berarti nek akeh ini batal intinya gitu ya. Nek wis ditono isa sing masuk maka bukan pilihan kita dan itu tidak membatalkan puasa. Jadi mandi, mandikan badan dan berenang ini semuanya diperbolehkan. Dalilnya Rasulullah SAW itu ketika safar tadi digebyur air kepalanya. Ini tidak membatalkan puasa untuk menghilangkan dahaga dan panas. Dan Ibnu Umar juga membasahi bajunya kemudian dipakai untuk apa? Mendinginkan badannya. Soalnya Madinah itu panas, Pak. Madinah itu panas apalagi zaman dulu sebelum ada AC. 50 derajat teman bayang loh. 50 derajat. Saya merasakan sampai sing urung paling. Saya merasakan bertahun-tahun di sana musim panas itu. Itu ya panasnya luar biasa. Kalau naik taksi gitu, taksi ini kayak ning AC ini, alias taksi rosokan yang lama-lama gitu, yang terbuka, pintu terbuka atau jendela terbuka, itu angin masuk itu seperti apa? Dikaplok gitu, plok gitu. Panas ya. Jadi panas di sana beda dengan panas di sini. Panas di sini naik mobil, jendela dibuka, dingin atau tidak? Dingin. Ya nek kono jendela dibuka, podo karo ngaplok kirai, ya. Plok gitu. Jadi di sana itu hidup di sana itu keras ya, makanya siapa yang sabar dengan kondisi cuaca kota Madinah itu dapat pahala yang besar ya, dapat pahala yang besar. Itu fadilahnya tinggal di kota Madinah. Semoga anak dan antum semua bisa merasakan berkali-kali datang ke kota Madinah. Allahumma amin. Apa lagi? Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tanpa berlebihan. Jadi tenggorokan kering ya, atau lidah kering, kemudian antum berkumur, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Untuk membasahi apa? Membasahi mulut. Yang penting berkumurnya tidak berlebihan ya, sampai ndanak seperti ini apa? Itu khawatir nanti ada yang masuk. Ya. Jadi berkumur biasa kemudian dilepeh itu diperbolehkan. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya wa balik fil istinsyak illa an takuna shaima. Jadi nek istinsyak masukkan air ke hidung, usahakan mubalaghah sing nemen kecuali dalam kondisi berpuasa. Berarti boleh memasukkan atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Jawabannya diperbolehkan baik itu dalam kondisi wudu atau tidak dalam kondisi berwudu, kedua-duanya diperbolehkan ya. Jadi kalau pas puasa berwudu tetap berkumur dan istinsyak. Istinsyak itu bahasanya Pak Dio apa? Apa istinsyak bahasa kita? Masukkan air ke dalam hidung, kedawan, berarti ini bahasanya gitu aja. Nah, berarti tidak ada bahasanya. Nah, masukkan air ke dalam hidung dalam bahasa Arab namanya istinsyak. Bahasa kita enggak ada ya. Pokoknya kalau lafaz itu lebih dari 2 kata, berarti apa? Bahasanya enggak ada, gitu aja. Bahasa kita enggak ada. Baik. Jadi berkumur dan istinsyak itu diperbolehkan. Jadi nanti enggak usah bilang ke anak-anak, "Nah, nek pas poso wudune rasa berkumur," itu salah. Ya karena apa? Berkumur itu rukunnya wudu, enggak boleh ditinggalkan, ya, tidak boleh ditinggalkan, wajib hukumnya. Ya. Jadi nanti berkumur, nenek sing mlebu gak jarak maka apa? Tidak mengapa. Yang kelima, mencicipi makanan untuk kebutuhan selama tidak masuk ke kerongkongan ya. Icip panganan kanggo sing butuh. Biasanya kanggo sapa sing masak biar tidak kasinen. Ya. Biar tidak kasinen, tidak pedesem, tidak hanyep dan lain sebagainya ya. Jadi bagi yang membutuhkan. Nek sing bapake mlebu dapur terus icip-icip itu tidak diperbolehkan ya. Karena Anda tidak ikut masak, tapi nek bapake tadi koki ya, lain lagi kasusnya. Pokoknya bagi yang membutuhkannya. Yang keenam, berbekam. Ya, berbekam ini tidak membatalkan puasa. Ada dalil yang mengatakan aftara hajim wal muhtajim, kurang lebih seperti itu, yang
membekam dan dibekam, dia telah iftar, telah batal puasanya. Cuma hadis ini didhaifkan oleh para ulama, walaupun ada yang mengatakan hadis ini hasan. Tapi hadis ini Rasulullah alaihissalam itu berbekam dalam kondisi puasa, hadisnya sahih. Berarti yang kuat apa? Yang kuat berbekam tidak membatalkan puasa. Yang mengatakan itu berpengaruh kepada puasa dikarenakan orang berbekam itu biasanya ngobrol. Nah, ngobrol biasanya jengker. Jengker tadi boleh atau tidak? Gak boleh. Jengker itu apa? Gibah. Ya, jengker itu gibah. Pokoknya orang wong loro kumpul, ya wong loro kumpul ngobrol. Nek gak go maca Quran, gak go dzikir, gak go murojam siapa? Arahnya ke jengker wong, ya atau tidak? Ya apa? Seperti itu kan? Makanya kumpul wong kang saleh kumpulan itu maknanya apa? Kumpul dalam rangka ketaatan, sholat masjid, kemudian baca kitab bareng, mudzakarah bareng seperti ini. Ini namanya apa? Wong kang saleh kumpulan, bukan dalam rangka ngobrol. Orang ngobrol itu nanti arahnya ke arah yang makruh atau bahkan diharamkan. Ya. Apalagi ibu-ibu, ya ibu-ibu ini kan mulutnya, lidahnya kan tipis dan enteng untuk berbicara, sehingga rawan, ya, sangat rawan untuk keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak kan rata-rata pendiam, ya. Bapak-bapak itu pendiam. Pendiam atau nyepodoai? Ya intinya ngobrol itu lama-kelamaan arahnya kepada arah apa? Ghibah dan perkara-perkara yang dilarang. Maka afdolnya orang itu diam, ya. Makanya sebaik-baik kondisi orang itu apa? Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, ya. Jadi siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berbicara yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Berbicara baik itu apa? Itu tolong tetangga, kasih sedekah tetangga, ayo baca Quran, ini apa? Ucapan yang baik. Kalau tidak maka apa? Diam. Karena ucapan yang mubah tadi arahnya ke perkara yang makruh atau yang haram biasanya. Baik. Itu yang terkait dengan masalah berbekam. Yang terakhir, bersiwak, ya, sikat gigi ini boleh. Pakai celak ini juga diperbolehkan. Pakai tetes mata ini juga diperbolehkan. Walaupun tetes mata tadi ada yang sampai ke kerongkongan, ini tidak membatalkan puasa karena masuknya air tadi ke kerongkongan tidak dalam pilihan kita, alias apa? Ya tanpa kesengajaan, ya masuk ke dalam dan itu juga bukan makan atau tidak? Bukan, ya bukan makan. Maka itu diperbolehkan. Yang terakhir menelan ludah ini nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Baik, yang terakhir kita tutup daurah kita dengan pembahasan yang terakhir ini. Sunnah-sunnah di saat puasa. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan banyak pahala, bulan yang merupakan sekolah iman bagi kita semua. Oleh karenanya, sangat merugi apabila kita tidak pandai-pandai mengisi waktu dan kesempatan emas tersebut dengan baik. Orang yang beruntung adalah yang dapat memanfaatkan dan mengisi hari Ramadan dengan amalan-amalan yang mulia dan menghiasinya dengan adab-adab hidup. Ada pada waktu sajakah yang harus diperhatikan oleh orang yang sedang puasa. Yang pertama, makan sahur. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Dari sini berisi anjuran belum. Karena di dalamnya terdapat banyak dan membawa berkah. Berkah sahur banyak sekali, di antaranya akan merasa kuat dalam melakukan aktivitas ibadah di siang hari, sebab orang yang lapar biasanya malas untuk beraktivitas. Membendung perbuatan-perbuatan jelek yang menimbulkan rasa lapar, mencontoh perbuatan Nabi yang mulia, menyelisih perangai ahli kitab yang kita diperintah supaya menyelisih mereka, menjadikan orang berbuat malam dan bisa menggunakannya untuk ibadah sholat, doa, zikir dan sebagainya, karena saat itu adalah saat-saat yang istimewa. Menjadikan orang yang sholat berjamaah subuh di masjid, oleh karena itu biasanya jumlah orang yang sholat subuh pada bulan Ramadan jauh lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Dan termasuk sunnah kita sahur adalah supaya akhirnya. Zaid bin Sabit berkata, kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri untuk sholat subuh.
Hasawat. Hasawat imam. Rasulullah SAW berbuka puasa dengan basah sebelum sholat. Apabila tidak basah maka beliau berbuka dengan kurma kering. Apabila tidak ada kurma kering maka beliau berbuka dengan kering. Doa yang paling utama adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Adalah beliau ketika berbuka puasa membaca doa Zahabat Tu'ma'u Zahabat Tu'ma'u wa tabadal ajrun insyaallah. Telah hilang rasa dahaga, telah basah roh, dapat pahala insyaallah. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan, karena bulan itu adalah bulan yang sangat mulia dan pahalanya berlipat-ganda. Marilah kita contoh pribadi kita Muhammad SAW dalam hal ini. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan, sehingga dikabarkan bahwa beliau lebih dermawan daripada hati yang kencang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwaduha yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Beliau menjadi lebih sangat dermawan jika bulan Ramadan. Yang kelima, membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu sudah semestinya kita memuliakannya dengan banyak membaca, menadabburkan dan memahami isinya pada bulan ini. Rasulullah SAW sebagai teladan kita selalu mengecek bacaan Qurannya pada malaikat Jibril alaihissalam pada bulan ini. Cukuplah untuk menunjukkan keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Sebuah hadis yang berbunyi, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wa hasanatu bi asyri amsalih. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku bukan mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Yang keenam, salat tarawih. Ketahuilah bahwa seorang mukmin pada bulan Ramadan terkumpul 2 jihad di dalam dunia. Jihad pada siang hari dengan puasa dan jihad pada malam hari dengan salat malam. Sungguh mengerjakan salat tarawih pada bulan Ramadan pahalanya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Maka Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan hendaknya mengerjakan salat tarawih bersama imam, jangan pulang sebelum imam selesai, karena Rasulullah SAW bersabda, "Maka ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa salat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya salat sepanjang malam. Adapun kaum wanita, jika mereka ingin salat tarawih di masjid, maka hendaknya memperhatikan daripada pergi ke masjid, seperti memakai pakaian syar'i, tidak memakai parfum atau wangian, tidak bercampur bau dengan lelaki dan lain-lain. Ketujuh, perbanyak doa. Termasuk berkah bulan Ramadan, Allah memuliakan kita semua dengan jaminan terkabulnya doa. Keadaan berpuasa termasuk di antara waktu terkabulnya doa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Salatu da'awati la turad, da'watul walidi wa da'watus shalihin wa da'watul musafir." 3 doa yang tidak tertolak, doa orang tua, doa orang yang puasa, dan doa orang musafir. Maka dari itu bergunakanlah kesempatan berharga ini dengan banyak doa dan untuk menghadirkan hati dan kemantapan. Jangan menyanyiakan waktu istimewa ini dengan hal yang tidak tiada guna, lebih-lebih pada saat akan berbuka puasa. Demikianlah penjelasan singkat tentang ini ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita semua. Sunnah puasa ya. Sunnah puasa tentunya ini sunnah itu penyempurna ibadah wajib. Jadi ibadah sunnah itu penyempurna ibadah wajib. Dan ibadah sunnah itu jika dilakukan, maka Allah akan mencintai sang hamba tersebut dan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada puasa Ramadan jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Amalan sunnah ini yang kita kejar. Adapun yang jalan-jalan atau rekreasi habis subuh jalan-jalan ya, nyantai, ini perkara-perkara mubah ditinggalkan. Kejar perkara-perkara yang bermanfaat, di antaranya apa? Pekerjaan-pekerjaan sifatnya sunnah. Apa saja sunnah pada bulan Ramadan? Yang pertama, makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
mangan sahur, ya, saat temene mangan sahur iku eneng barokai. Nah, keberkahan, sampean ngerti berkah itu apa? Berkah itu kasratul khairat, banyaknya kebaikan. Banyaknya kebaikan. Itu namanya barokah atau berkah. Nah, keberkahan pada makan sahur itu ada dua hal, terjadi pada dua perkara, yaitu perbuatan makan sahurnya lan panganane ini menjadi berkah. Berarti air ini nek diombe saiki ana berkah ora? Ya? Ada berkahnya atau tidak? Air ini kalau diminum sekarang ana berkah ora? Tumpul. Nek diminum sekarang ada berkahnya atau tidak? Nek gak maca bismillah gak ana berkah. Nah, malah dadi apa? Dadi ngombene setan. Nek diwacana bismillah ana berkah. Tapi dia bukan berkah sahur. Jelas. Berarti sahur kalau dia dijadikan sebagai makan sahur maka dia menjadi berkah di atas berkah. Nah, makan sahur itu kapan waktunya? Misalnya sampean bertarawih mangan, ning jaminan bertadarusan terus mangan bareng. Terus diniatmu kanggo poso sesuk. Itu dapat keberkahan sahur atau tidak? Hah? Oleh ora? Oleh keberkahan sahur atau tidak? Jawabannya tidak. Karena apa? Itu belum masuk waktu sahur. Waktu sahur itu setelah melewati tengah malam. Jadi kalau sudah lewat tengah malam, makan kita dikatakan sebagai makan sahur. Sebelum itu tidak dikatakan sebagai makan sahur. Jelas sampai sini? Ya. Berarti nek gak makan sahur, maka tidak ada keberkahan dalam hadis ini. Jika itu dikerjakan pada waktu sahur, maka dapat keberkahan hadis ini. Baik perbuatan dia maupun makanan dia. Jelas ya? Kemudian makan sahur ini dianjurkan menjelang subuh. Jadi jarak antara adzan dan sahurnya Nabi itu sekitar pirang ayat begini. 50 ayat ya. Itu sekitar 15 menit ya, sekitar 15 menit. Masya Allah. Saya kebut aja ya. Saat jadi melebihi jam 5 itu gak apa-apa ya? Gak apa-apa? Jam 5 tok? Ya. Jam 5 tok. Jadi keberkahannya, saya bahas apa di mau. Jadi makan sahurnya kalau bisa mendekati waktu subuh ya. Jadi tidak perlu berhenti ketika waktu imsak. Nah, kok bisa zaman dulu makan 15 menit itu sudah cukup ya, soalnya makanannya makanan ringan, kurma dan yang lain-lain. Kalau sekarang kan makanannya berat ya. Makan nasi, eneng teh, eneng kopi, eneng 4 sehat 5 sempurna. Plus mundung-mundung. Ya sak jam luwih. Ya, sak jam luwih. Baik. Jadi intinya makan menjelang waktu subuh. Kemudian sunnah yang kedua menyegerakan berbuka puasa. Ketika sudah matahari sudah tenggelam maka segera berbuka. Kemudian berbukanya dengan rutab, berbuka dengan rutab. Jika tidak ada rutab maka dengan tamar. Jika tidak ada tamar maka dengan air putih. Rutab itu apa? Korma tua yang masih basah lagi mudik nggone wit tapi sudah tua, wis mateng. Nah, tapi belum kering. Kalau tamar itu korma yang sudah kering. Nah, sunnahnya makan rutab, jika tidak ada makan tamar, jika tidak ada makan minum air. Baik. Saiki buka poso, eneng banyu putih, eneng madu, eneng teh, eneng kopi, milih sing ndi? Hah? Milih ndi? Milih air. Karena apa? Ini urutannya seperti ini ya, milih air. Baik. Kemudian ketika berbuka membaca doa. Apa doanya? Apa doanya? Bismillah. Ya, bismillah. Nanti setelah selesai makan baru baca dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tapi di awal makan baca bismillah, kemudian dimakan kurmanya. Kemudian memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan. Ini Rasulullah SAW itu menjadi ajwadun nas, manusia yang paling luman pada bulan Ramadan. Kemudian membaca Al-Quran pada bulan tersebut ya, dikatamkan seakai-akai. Kemudian sholat taraweh ya, sholat taraweh.
baik yang 23 maupun yang 11. Baik yang 23 maupun yang 11. Kalau di sini berapa? 11 ya. Baik. Jadi mau 11 mau 23, intinya bukan di jumlahnya Pak, tapi di panjang pendeknya. Nah, kenapa pada zaman Umar sholat tarawih itu 23 rakaat? Dikarenakan saya bayangno, sekelas Ibnu Abbas sholat di samping Kanjeng Nabi, kuat ora? Sholat malam jejer Kanjeng Nabi. Wis pengen melayu wae. Iku sahabat. Sahabat tuh kita, sahabat. Kelasnya sahabat pengen melayu. Maka mendapati kualitas sholatnya Rasul sing 11 rakaat kaya ngono apike, maka sahabat tidak mampu. Maka apa? Akhirnya diperpanjang menjadi 23 rakaat dan selesainya podo menjelang subuh. Itu tarawih zaman dulu. Nah, sekarang sing digeudruk-gedrukan iku apa masalah jumlah 11 karo 23. Tapi ternyata orang peduli jumlahnya, ternyata cepetnya nyo motor GP kalah-kalah. Padahal jumlah tadi terkait dengan panjang pendeknya sholat. Ya, jadi kalau 11 ya panjang, ya 1 juz 2 juz 3 juz nggak ada masalah ya. Sing 23 juga sama, ya, sing 23 1 juz 2 juz 3 juz itu yang disunahkan seperti itu. Bukan 23 rakaat na iso 7 menit ya, kemudian masuk TV kemudian viral. Ya bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk ibadah lillahi ta'ala, bukan untuk perkara viral pamer untuk perkara duniawi. Kemudian memperbanyak doa dan doa pada bulan Ramadan itu sifatnya umum semenjak semenjak waktu subuh sampai matahari terbenam. Itu semua waktu yang mustajab, tidak hanya menjelang berbuka saja, tapi yang menjelang berbuka sangat dianjurkan karena menjelang berbuka itu orang sudah lempok wong ya. Orang itu kalau wis pegel gak kaprah, biasanya menjaluk tenanan ya, menjaluk tenanan. Tapi nek sak wareg bar subuh ndonga kira-kira tenanan ora ya. Isek hai ini kan isek glegeken ya. Isek ron tenanan ndonga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah fidyah dari orang tua yang tidak berpuasa sebab lanjut usia itu dibayar oleh anak-anak yang mampu dikarenakan orang tua yang tidak ada penghasilan? Boleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afan, izin bertanya, apakah diperbolehkan jika membatalkan niatan mengqadha berpuasa karena waktu hampir subuh, sementara jika melihat kondisi kesehatan sehari-hari saya tergolong yang lemah, jika ada udzur enggak masalah ya? Orang tua melarang berpuasa jika tidak bersahur kecuali jika qadha terjadi di bulan Ramadan. Intinya puasa qadha tadi jika dia lemah maka diperbolehkan nanti ditunda pada hari yang lainnya. Dan apakah berniat jika saya bangun sahur esok hari maka saya akan berpuasa dan itu sah? Jika saya bangun sahur esok hari maka saya akan berpuasa. Berarti nek gak bangun sahur gak berpuasa atau gimana? Jika saya bangun sahur, saya berpuasa. Berarti nek gak bangun sahur tidak berpuasa. Apakah maknanya seperti itu? Sing takon sapa? Ya? Akhwat. Apakah ini sah ya? Hukum asalnya sah. Ataukah tindakan sahurlah yang terhitung niat? Niat sahur itu ketika sudah masuk waktu sahur, bukan ketika tidur setelah isya, tapi niatan sahur ketika di waktu sahur. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menjelang 5 menit sebelum adzan maghrib tiba-tiba haid, apakah boleh untuk dilanjutkan puasanya? Jawabannya puasanya batal. Dan ketika memang membatalkan puasa, apa dapat pahala berpuasa sepenuhnya? Jawabannya dapat pahala puasa sampai batal tadi, tidak sepenuhnya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara ketentuan bayar fidyah untuk saya akhwat yang bolong puasanya tidak terhitung? Yang bolong 2021 itu 7 hari sudah saya qadha Ustadz, syukron. Tapi bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih dalam kondisi maksiat? Tahun-tahun sebelumnya tidak perlu diqadha ya. Tapi kalau jika sudah hijrah, sudah sadar, maka
itu yang ditinggalkan dengan udzur maka wajib diqadha. Yang ditinggalkan tanpa udzur maka tidak perlu diqadha. Ya, hanya cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afan Ustadz mau bertanya, bolehkah memberikan fidyah kepada saudara sendiri? Fidyah diberikan kepada saudara sendiri. Jawabannya, sementara ada di sekeliling kita orang miskin, maka utamakan saudara tadi. Saudaranya termasuk orang yang wajib dinafkahi atau tidak? Jika dia wajib dinafkahi maka tidak boleh. Jika dia tidak wajib dinafkahi maka jawabannya diperbolehkan. Jawabannya diperbolehkan. Dan afdolnya diberikan kepada orang miskin, ini lebih tidak meragukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah jaga Ustaz dan keluarganya, amin. Afan Ustaz, saya benar-benar lupa puasa Ramadan sejak saya haid sampai 3 tahun sebelum ini. Sudah saya ganti apa belum? Ada kekhawatiran, lalu berapa banyak saya baiknya mengganti? Apakah saya wajib fidyah dari puasa-puasa tahun lalu? Jawabannya ini diqadha, tapi jika tidak tahu, saya tidak tahu jawabannya. Untuk puasa tahun lalu, saya masih kurang membayar 4 hari. Karena bulan ini, qadarullah, saya mens, sempat kemungkinan datang Ramadan. Jadi jika saya masih hidup, bagaimana saya membayar utang puasa ini setelah lebaran depan? Iya, jawabannya setelah lebaran depan. Karena ada udzur untuk tidak membayar atau mengqadhanya. Namun jika setelah lebaran atau di tengah Ramadan saya wafat, bagaimana cara mengganti puasa-puasa lalu saya? Jawabannya ini pindah kepada ahli waris. Apakah bisa saya wasiatkan fidyah? Jawabannya tidak, ya, alias gugur. Dan ini diganti oleh ahli waris, baik itu bapaknya atau ibunya atau saudaranya, pokoknya yang masih ada hubungan waris dengan orang yang meninggal tersebut. Dan hukumnya membayar puasanya orang yang meninggal itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan. Yang membatalkan puasa apa saja? Monggo langsung diambil. Langsung diambil. Kau pengen jawab? Enggak usah, ya. Saya yakin antum bisa jawab. Apa saja? 4 kan? Apa saja? Makan, minum, syahwat di siang hari. Dulu kok lali ya maksudnya. Baik. Yang lainnya, orang semaput itu puasanya sah atau tidak? Pingsan. Angkat tangan. Iya. Jawabannya tidak sah dan wajib qadha. Tafadhol, Pak. Monggo. Kemudian soal berikutnya, keberkahan dalam sahur itu apa saja? Angkat tangan. Ya, apa saja? Makanan dan makanannya dan perbuatan makannya. Baik, fadhol. Orang bersenggama itu kapan batal puasanya? Angkat tangan. Ya. Di siang hari. Terus sudah benar. Ada yang bisa melanjutkan? Ya, ahsan, itu yang dituju. Kurang sedikit lagi, ya. Apa jawabannya? Dalam kondisi sadar, itu yang disepakati, ya. Tapi sadar nggak sadar tetap membatalkan puasa. Terus apa lagi soalnya? Berbekam itu batalkan puasa atau tidak? Tidak, ya silakan. Kurang 2 soal lagi. Orang yang belum sempat mengqadha puasa Ramadan sampai masuk Ramadan yang berikutnya, hukumnya apa? Serata angin, tak kei loro. Ku sampean dumnu sapa terserah. Serata angin. Orang punya utang puasa, belum sempat mengqadha puasanya sampai masuk ke Ramadan yang berikutnya, hukumnya apa? Ya, silakan. Butuh rincian, ya, butuh rincian. Rinciannya apa? Rinciannya, jika ada udzur maka tidak mengapa. Jika tidak ada udzur maka hukumnya dosa dan wajib mengqadhanya. Jelas sampai sini? Monggo, ambil. Ana cukupkan sampai di sini.
Barakallahu fikum, dan semoga daurahnya hari ini bermanfaat, dan ana wasiatkan kepada saya pribadi maupun antum sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi adalah wasiatnya al-awwalin wal akhirin. Dan kemudian saya berwasiat juga untuk kitab ini diajarkan, karena kitab ini ringkas dan berbahasa Indonesia dan sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Demikian kurang lebihnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhol.